kebijakan ini segera direvisi. Jadi jangan dipikir semua orang tuh punya uang. Oke, Bang Jimbong, apa kabarnya nih? Pasti selalu sehat. Cuma agak-agak lemes dikit. Lemes dikit ya? Iya, Oke. sesuai dengan topik pembicaraan jadi bikin kita lemes. Jadi bukan cuma yang itu aja lemes, ini juga lemes ya? Aduh, makanya nih harus kita bahas secara tuntas nih. Iya, kalau boleh tahu Bang Jimbong, nih ada permasalahan apa nih? Kayaknya krusial banget nih. Mungkin tentang family atau tentang apa barangkali? Coba silakan mungkin kalau boleh tahu. Ya kan kalau kita lihat yang lagi kondisi yang di masyarakat yang bergejolak tuh kan masalah PPDB bro. Oh, oke. Ya. Penerimaan peserta didik baru ya? Iya, gue kirain lu gak tahu juga PPDB. Ya, PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Nah ini kan menjadi masalah yang krusial ya. Kalau kita sama-sama lihat baik itu di medsos ataupun di televisi. Itu menjadi topik yang sangat krusial di masyarakat. Iya. Mungkin kalau boleh biar nggak salah persepsi nih, mau coba jelasin dulu tentang PPDB itu tadi ya. Kan menyangkut tentang zonasi ya, yang katanya jadi sekolah mesti minimal setahun dulu, terus ada KTP keluarga, jadi nggak perlu ujian masuk lagi. Terus juga kuotanya 50% kalau nggak salah. Iya. Ya, terus nanti ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas, jadi orang tua wali, prestasi dan juga apa tadi yang akhir tadi itu ya? Iya, jadi kalau secara detailnya itu kan kita bisa lihat ya, kita bisa googling. Betul. Itu pertama tuh kan sebetulnya ada yang namanya Permendikbud PPDB sebelum atau sesudahnya. Di sini disebutkan nih, yang pertama itu Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Yang menyebutkan jalur zonasi itu minimal 80% bro. 80%. Itu yang pertama isinya. Terus yang kedua, jalur prestasi maksimal 15%. Maksimal. Jadi ada minimal dan maksimal nih. Ini yang harus kita tegaskan. Kemudian ada lagi satu lagi nih, jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Nah, artinya kalau dijumlah itu 100% tuh. Betul. Jalur zonasi minimal 80%, prestasinya 15%. Jalur perpindahan 5%. 5 tambah 15 tambah 80 itu 100%. Nah kemudian Permendikbud ini jalur zonasi 80% ini diskusi juga dengan pemerintah daerah setempat. Betul. Sanggup nggak sih lo 80% dengan zonasi? Nah kalau di sini disebutkan ketakutan atau kekhawatiran dari pelaksanaan zonasi minimal 80% ini terlalu tinggi. Takutnya tidak memenuhi kuota. Iya betul. Akhirnya ada lagi Permendikbud terbaru nih, Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah ini lebih banyak lagi pembagiannya. Yang pertama, jalur zonasi minimal 50%. Dari yang 80%, minimal 80% menjadi minimal 50%. Ya, itu dulu yang kita ketahuin dulu nih. Kemudian ada lagi jalur afirmasi minimal 15%. Nah kemudian jalur perpindahan yang tadi itu maksimal 5%. Nah jadi mereka menggunakan kuota perpindahan hanya 5%. Sama dengan peraturan yang sebelumnya. Nah kemudian ada lagi, jika ada sisa kuota maka jalur prestasi dapat dibuka. Nah jalur prestasi ini 30%. Jadi kalau kita total 50% tambah 15% tambah 5 tambah 30 itu 100%. Nah cuman pada pelaksanaannya kadang-kadang kebijakan ini yang kadang-kadang jadi tumpang tindih atau jadi tidak dapat dimengerti sama masyarakat. Nah contohnya lagi ini kan di sini terus terang aja bro, ini juga berdampak sama anak kita nih, sama anak gue terutama ya. Anak gue ini umur masuk SD kurang dari 7 tahun. Jadi ini pengalaman pribadi ya? Iya dong, makanya gue lemes. Oke. Sebetulnya sih walaupun bukan pengalaman pribadi, tapi juga kita ada empati ya. Ada empati terhadap masyarakat. Jadi gini, yang terlupakan oleh peraturan baik itu Permendikbud ataupun peraturan dari Diknas. Diknas ini Pemprov bro. Nah jadi masyarakat juga harus paham juga nih. Apa itu Permendikbud, apa itu peraturan dari Diknas. Ada kebijakan di wilayah maksudnya. Karena kan pemerintah pusat ini lewat Permendikbud itu kebijakan nasional. Kebijakan nasional ini kan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Sanggup nggak nih menjalankan ini? Tapi ini menjadi dasar pemikirannya. Betul. Nah jadi gini yang mau kita jelaskan juga bagaimana masyarakat itu menjadi resah. Kan kalau kita bicara jalur zonasi ya. Zonasi itu kan berarti zona. Zona itu artinya wilayah. Berarti yang harus diutamakan
peserta didik yang berada di zonasi. Tersebut, ya. Itu kan pemahaman umum masyarakat logik, ya. Betul. Nah inilah yang diperdebatkan oleh masyarakat. Loh, anak gue ini dekat sekolah, ya kan? Anak gue ini jaraknya dari sekolah itu sekian kilometer. Ya. Nah harusnya kan itu diutamakan dulu. Betul. Penuhin dulu kuota itu. Kemudian setelah zonasi ini tidak ada lagi orang yang terdekat, baru geser masuk lagi. Ya. Nah ini kan enggak. Jadi yang di kebijakan pemerintah daerah melalui Diknasnya ini, zonasi itu tetap patokannya umur. Oh, okay. Kebayang nggak sih lo, umur selalu menjadi patokan. Iya. Nah, kembali lagi kejadian di masyarakat, banyak kan gini, banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya itu kurang dari 7 tahun. Masuk SD. Iya. Ini kita bicara SD dulu nih. SD dulu, ya. Masuk SD itu kurang dari 7 tahun. Artinya ketika dia mau masuk SMP, tetap kurang. Kurang dari umur paling sekitar 12-an kali ya, nggak nyampe 13. Nah, kenyataan di lapangan ini yang diambil ini umur yang lebih cukup banyak kita bilang. Kita nggak bilang tua semua, ya. Cuman orang lain mungkin bilangnya tua. Nah, di sini nih letak kurangnya informasi masyarakat yang akhirnya menjadi gejolak. Kebayang nggak loh, anak kita sudah pertama ya zonasi, berharap masuk sekolah negeri yang memang favorit dia. Betul. Terbatas karena zonasi. Kalau lihat dari zonasi dia masuk nih sebetulnya nih. Terdekat dia. Cuman keganjal di umur. Zonasi keganjal di umur. Kemudian turun lagi, masuk lagi ke jalur yang tadi itu. Ada yang namanya jalur tadi kan ada afirmasi, kita bedah dulu. Ada jalur afirmasi. Afirmasi ini memang kita tahu pemerintah ini juga mengutamakan masyarakat yang memang kurang ekonominya atau ekonominya menengah ke bawah yang juga dia berkesempatan lewat jalur afirmasi di mana lewat proses jalur KJP. Jadi yang menerima KJP juga diutamakan. Tapi ini juga kendala juga bro ternyata. Walaupun sudah KJP, keganjal lagi di umur lagi. Misalnya anak lo nih terima KJP. Harusnya kan itu juga menjadi prioritas. Seleksinya lewat umur lagi. Jadi kalau anak lo kurang tua, kalau bahasa kita kurang tua, yang diutamakan yang tua dulu. Nah ini yang jadi kendala-kendala di masyarakat. Artinya selalu kompetisinya itu umur. Dan umur. Nah memang ada lagi jalur selain tadi afirmasi KJP. Terus kemudian, nah kalau yang kita lihat di situs atau di aplikasi pemerintah daerah, itu ada yang namanya jalur afirmasi. Afirmasi itu tadi yang lewat jalur KJP, penerima KJP atau Kartu Indonesia Pintar. Kemudian jalur inklusi, jalur prestasi. Nah prestasi ini juga dibagi lagi, ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Kalau akademik itu nilai. Jadi kalau anak kita nilainya bagus bisa lewat proses itu. Nah ada lagi jalur non akademik. Non akademik itu kalau anak kita misalnya pernah mengikuti kejuaraan, dapat penghargaan dan lain sebagainya, itu jalur non akademik. Nah kemudian ada lagi jalur pindah tugas, misalnya kita nih pindah tugas, tadinya di awalnya di sini, kemudian pindah tugas di wilayah lain. Nah anak kita bisa juga kesempatan di situ karena dengan pakai jalur pindah tugas tadi. Nah kemudian ternyata ada lagi yang namanya tahap akhir. Tahap akhir ini yang kita nggak tahu akhirnya apakah memang setelah kebuang sana pental sini masuk ke tahap akhir. Nah itu yang jalur awalnya. Ternyata setelah itu semua berkembang terjadi polemik, ada lagi yang namanya pakai RW. Nah RW wilayah, betul kayak di rumah gue nih ya. Di rumah gue ini ada sekolahan, ada SMP ada 2, SMA ada 1. Nah itu warga-warga kita yang terdekat di situ pakai jalur itu akhirnya. Setelah dipental di afirmasi, kepental. Tapi itu terakhir berarti kan ya? Terakhir. Lo kebayang nggak? Ibaratnya kita jadi kayak gambling. Tangtung tuh ya? Gambling tuh namanya kan. Jalur gambling kalau kita bilang jadinya, artinya gue merasakan gimana caranya orang tua itu deg-degan. Lo kebayang kalau mau sekolah aja deg-degan, untung tuh orang tua kagak jantungan. Tiap hari pantengin laptop. Atau kalau dia gak punya laptop, pantengin handphone. Oh gila, udah segini. Gila. Deg-degan terus bawaannya. Jadi bukan cuman anak yang deg-degan, tapi orang tua yang lebih stres. Wah, ini penerimaannya cuma 60, anakku udah di posisi 58. Wah, 2 lagi kalau dia masuk lagi. Selalu begitu, kebayang gak lo? Kalau orang namanya orang tua, udah kita
mengalami situasi pandemik, ditambah lagi dengan mau masukin anak ini seperti itu, lo Tambah pusing kebayangkan. pala berarti ya. Itulah yang gue lihat jadinya kenapa para orang tua kita ini demo ke balai kota, demo ke Mendikbud. Iya. Kalau menyangkut yang Pemprov tadi kan ada ya yang jalur zonasi, yang katanya yang Pemprov yang terdampak di kita sendiri nih di DKI ini dari 50 berkurang ke 40 tuh ada ini. Nah, itu dia sebetulnya kalau di situ minimal. Itu kenapa bisa kurang? Apa mungkin? Nah, ini yang memang tidak dijelaskan oleh pemerintah kita nih, pemerintah daerah. Harusnya ini mengacu terhadap Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ini dikatakan jalur zonasi minimal 50%, bukan 40 yang sekarang berlaku. Nah, kenapa bisa berkurang? Itu pertanyaannya. Ya, kita nggak tahu, itu kan yang bikin kebijakan bukan kita. Oke. Nah, artinya di sini juga ada kesalahan kebijakan yang dilakukan, yang akhirnya masyarakat harus tahu. Kita bicara zonasi lagi deh, harusnya kan kalau lo rumah lo dekat sekolahan, utamain dulu dong. Yang sesuai dengan wilayah itu tadi. Jadi kalau memang tolak ukurnya adalah umur, harusnya juga dibuat dong sistemnya. Juga umur yang kurang, umur yang lebih dapatnya kemana gitu ya. Jadi kalau gue lihat kebijakan ini tidak melihat si anak yang pada saat itu tidak masuk dengan umur di bawah 7 tahun. Jadi mungkin aplikasinya itu berasumsi semua anak itu masuknya di umur 7 tahun lebih. Betul. Nah, mereka tidak yang kurang melihat, nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Nah, kesempatan ini keganjel jadinya. Lo kebayang nggak? Kalau kita sebagai orang tua, anak kita mau buru-buru sekolah, kita kan kewajiban kita sebagai orang tua kan ngasih pendidikan. Betul. Papi, mau sekolah dong. Jangan dulu, umur lu masih 5 tahun. Masih kita mau ngomong begitu, mana kita kan lebih cepat lebih baik ya. Kita kasih kesempatan, begitu udah semangat sekolah kita fasilitasin. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah kita yang akhirnya ketika dilaksanakan kebijakan ini mereka terganjal di umur. Nah, itu untuk zonasi. Kemudian masuk lagi ke KJP tadi, memberikan kesempatan terhadap warga yang kurang mampu dengan fasilitas KJP, sama juga umur lagi ukurannya. Mentoknya di umur ya. Mentok lagi. Oke Bang Jim. Ya, kita coba lihat nih kondisi dari Kompas TV nih tentang ada orang tua yang marah-marah kalau nggak salah di Depdikbud apa di mana gitu. Mungkin coba kita lihat dulu ya. Bapak kalau ngaji orang tua murid ribuan nggak bisa masuk sekolah. Pak Sony, Tahan saya, silakan. saya jelaskan ya. Bapak juga dibohongin terus. Bohong, nggak ada seleksi jarak. Orang tua murid yang coba mendaftar masuk SMA. Saya tadi waktu saya spontan teriak, yang membuat saya tidak tahan ketika saya dengar omongan seleksinya jarak, sementara realnya itu usia itu yang membuat saya nggak tahan. Saya mohon maaf kalau membuat situasi jadi seperti gaduh. Saya emosi, saya akui. Saya mohon maaf, mungkin media juga melihat. Nah, kayak gitu Bang Jim. Apa Bang Jim kayak gitu jangan-jangan? Marah-marah mencak-mencak sampai didorong ke lift begitu. Kalau gue sih ngeliatnya itu menjadi contoh ya. Artinya menjadi, ya mungkin ada yang lebih parah dari itu juga. Mungkin itu yang kita lihat tadi saksikan gimana dia marah-marah sampai ini. Lo kebayang gak bapak-bapak nih, artinya gini. Kan sebetulnya ini kebanyakan domain ibu-ibu ya. Domain ibu-ibu artinya dia lebih fokus terhadap anak-anak. Terus tiba-tiba si ibunya agak gini merepet apa segala macam. Akhirnya bapaknya kena serangan. Pertama si bapak ini kan dengan situasi pandemik ini kan pertama pemasukan berkurang. Pusing ekonomi. Dia pemasukan gak ada. Mau masukin swasta gue gak punya duit. Gue masuk ke negeri keganjel begini. Nah ini yang di luar dugaan semua. Harusnya kebijakan ini segera direvisi. Jadi jangan dipikir semua orang tuh punya uang. Nah kebanyakan pemerintah ini merasa lo kan punya duit, udah lo di swasta aja. Enggak juga begitu pemikirannya. Nggak bisa digampangin gitu aja ya. Kalau kita menganut terhadap prinsip keadilan, kan ini semua bergantung dengan situasi. Dulu kita punya uang, bisa menyekolahkan anak kita ke swasta. Dengan pandemi yang ada sekarang, lo kebayang nggak kita berapa bulan ini tidak ada pemasukan sebagai orang tua, terus tiba-tiba harus mengeluarkan sekian puluh juta. Kan kita tahu sekolah swasta itu kan nggak bukan uang yang kecil buat menyekolahkan. Nah di situ mereka tidak segera merevisi atau merubah, yang akhirnya jangan dong patokannya kayak begitu. Artinya jangan mentang-mentang kan
kita harus berpikir dengan prinsip keadilan. Yang punya uang ya silakanlah ke swasta. Kita kan memberi kesempatan terhadap yang kurang mampu dan lain sebagainya. Jangan juga begitu. Memang sebetulnya prinsipnya betul. Tapi kan juga harus dilihat dengan situasi pandemi yang sekarang. Betul, nah ini dilupakan tanda kutip Ya, gitu loh bro. Ya, jadi Bang Jim, jadi kalau kita mau tarik sedikit ke atas nih ya, berarti ini kan kebijakan Pemprov tadi kan yang dari 50 ke 40, terus tadi usia tadi, berarti kan maksudnya gini, bisa dibilang yang ada mislehnya nih kalau orang Belanda bilang, cailah Belanda, yang mislehnya nih mungkin di pemimpin yang di kita nih Pemprovnya nih, kan dia kan notabene kemarin nih katanya kan dia bukan katanya sebagai Menteri Pendidikan nih, maksudnya menurut Bang Jim nih kenapa bisa sampai seperti itu? Tadi kan 50 ke 40, terus tadi nggak ada koreksi usia, yang kurang nggak bisa yang lebih dapat, tapi kan juga yang kurang umurnya juga banyak. Menurut Bang Jim gimana nih? Nah ini yang harus masyarakat pahamin, artinya kebijakan-kebijakan ini ternyata ada perubahan aplikasi di lapangannya. Dari Permendikbud awal tahun 2018 tadi minimal zonasi 80% karena ketidaksanggupan wilayah memenuhi kuota itu, akhirnya ada lagi peraturan baru minimal 50%. Nah, namun kenyataan di lapangan udah 50% dikurangin lagi 40% untuk yang zonasi. Sebetulnya yang mau kita kritisi di sini masalah zonasi. Ayo kasih kesempatan dulu dong warga di situ. Jangan patokannya hanya umur. Karena tadi yang gue bilang tadi, anak kita masuk di bawah 7 tahun, kasih kesempatan juga. Mungkin bahasa pemerintah kan ada jalur yang lain. Oke, jalur yang lain misalnya apa? Prestasi. Atau tadi afirmasi kan KJP. Kan nggak semua dapat KJP bro. Nggak semuanya menengah ke bawah. Menerima KJP kan nggak semua. Akhirnya begitu kita nggak dapat KJP, otomatis kita masuk ke jalur zonasi dong. Betul. Yang nggak punya KJP. Betul. Nah kalau di jalur zonasi juga rumah kita di dekat sekolah juga nggak dapat kesempatan di situ. Artinya apa? Prestasi larinya lagi, ya kan? Prestasi bro. Kalau kita lihat ini kan untuk nilai ini kan yang harus kita pahamin. Nilai yang masuk ke jalur ini semua itu ada yang namanya akreditasi. Akreditasi dan nilai rapot. Karena nggak ada ujian nasional jadi pakai nilai rapot. Nilai rapot dengan nilai tadi yang akreditasi itu menjadi nilai yang ditentukan yang menjadi masuk jalur tadi. Kebayang nggak loh akreditasi itu kalau sekolahannya fasilitasnya akreditasi itu kan berdasarkan pertama fasilitas ruang kelas maksudnya dia punya luasan kelas itu menjadi penilaian di akreditasi juga. Terus fasilitas sekolah, tenaga pengajarnya gimana itu menjadi nilai akreditas. Kan nggak semua sekolah punya fasilitas seperti itu yang supaya meningkatkan nilai akreditas. Ada yang kurang. Nah artinya ini nih yang harus dibedah lagi oleh pemerintah kita. Jangan sampai anak kita sudah belajar siang malam untuk mencapai sekolah favoritnya terganjal dengan ini. Kan bahaya bro. Anak yang sudah berjuang sekuat tenaga apalagi ditambah dengan semangat dari orang tua, ayo nak belajar kamu buat masa depan kamu nanti begini, begini. Anak kan tambah lagi tuh, tambah pusing. Selain dia belajar, orang tuanya juga punya semangat lagi yang menggebu-gebu, anaknya kan minimal menjadi tekanan. Nah setelah dia berusaha semaksimal mungkin, dia mentok pupus harapan dia bro. Psikologi itu yang banyak psikologi anak. Nah kadang-kadang pemerintah kita tuh nggak berpikir ke arah situ, psikologi anak. Jadi jangan dibelokkan ini menjadi tuh orang tuanya aja yang begitu, bukan begitu. Lo udah punya anak yang masuk PPDB belum? TK anak gua. PPDB-nya? Belum ya. Nah lo gak ngerasain kan. Nah iya makanya kalau lo nanya gue kenapa gue lemes banget bro. Memang kebijakan ini banyak menuai reaksi para orang tua tentunya ya. Pasti. Mungkin orang tua ada yang bisa kita lihat di media segala macam. Mungkin ada yang turun ke jalan, ada yang sampai ngirim karangan buah kecewa ke kantor gubernur gitu kan. Jadi saya jadi ingat zaman kemarin nih waktu gubernur yang terdahulu nih jadi berbunga-bunga lagi nih. Nostalgia. Ya, jadi menurut Bung Jim bagaimana nih? Ada yang pokoknya yang seperti gitu, pokoknya ada yang kirim bunga, ada yang turun ke jalan, ada yang mungkin marah-marah di sekolahnya tuh. Menurut Bung Jim bagaimana? Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat luapan kekecewaan itu kan pasti macam-macam ya bro ya. Tadi tadi lo bilang ada yang aksi demonstrasi, terus kemudian mereka juga ada yang marah-marah ke Diknas.
terus mereka juga ada yang ke kementerian, terus ada juga yang kemarin gue lihat juga itu tadi ada yang kirim karangan bunga apa segala macam. Kekecewaan ya intinya ya. Kekecewaan artinya ya namanya masyarakat ya kali ya, artinya mereka kan mau ngomongin ini kan dengan lewat mana. Iya. Artinya tidak diberikan kesempatan. Kanalnya enggak ada ya, kanalnya. Betul. Ya. Apakah kalau nanti tenang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti ada masalah sama anak kalian bisa nanti ada posko pengaduannya misalnya begitu. Kan jadi mereka tahu kemana harus mengadu. Call center. Iya. Jadi misalnya oke, ini mungkin kebijakan ini karena penerapannya baru, ketika nanti di lapangan terjadi kesalahan aplikasi atau kesalahan teknis, kalian warga masyarakat bisa mengadu ke nomor sekian misalnya, atau datang saja ke balai kota bla bla bla. Itu kan lebih elegan ya, ketimbang diputus komunikasinya, jadi mereka luapannya itu nggak tahu harus kemana. Nah ini yang harusnya ke depan harus diperbaiki, karena kan yang namanya sistem itu kan nggak semua berjalan dengan mulus, ada errornya juga. Nah errornya ini nggak dipikirkan. Nah gue sih berharap ke depannya margin error ini atau tingkat ketidaksesuaian atau sesuai dengan aplikasi di lapangan tuh harus ada lah kanalnya. Oke, kalau gitu berarti mungkin nggak kalau saya tarik sedikit, mungkin bukan benang merah ya. Kalau saya tarik sedikit kesimpulan, mungkin nggak seperti zaman-zaman dulu nih, zaman-zaman Orde Baru nih, seperti yang kita baca, yang kita alamin juga dulu. Apa enggak ini mungkin hanya karena kurang komunikasi, maksudnya kurang sosialisasi ke bawah? Gue setuju kalau itu. Gue setuju kalau begitu, karena setiap pergantian menteri itu pasti berubah kebijakan, berubah aturan. Lo kebayang nggak? Gue pernah waktu pertemuan orang tua murid, guru-guru aja juga ngeluh. Bapak Ibu. Ini guru ngeluh ya? Gurunya aja ngeluh. Lo kebayang nggak? Guru sebagai tenaga pendidik yang memang sebagai operator lapangan untuk pendidikan, mereka aja ngeluh. Pak, Ibu, maaf, memang setiap kalau ganti menteri ini ganti mulu, kita juga bingung. Yang ini belum kita rapihin, kita udah begini-gini, ada ganti lagi. Jadi ternyata yang stres itu juga bukan orang tua, guru-guru juga stres. Kebayang nggak lo kalau guru-guru itu lagi coba merapikan sistem yang baru dibuat, baru menjalankan sesuai dengan aturan itu, tiba-tiba begitu pergantian menteri belum rapi, berubah lagi. Ini juga menjadi kendala. Nah harapan kita ke depan sebetulnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, itu sekiranya bisa membuat sebuah kebijakan itu untuk jangka panjang. Yang bersinergi ya. Jadi ada blueprint yang jelas. Sehingga walaupun siapapun menterinya, siapapun presidennya, itu blueprintnya jelas. Jadi masyarakat juga punya ketenangan dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak. Misalnya contoh, kalau dulu dititik beratkan misalnya industri. Jadi kurikulumnya itu mengarah bagaimana industri. Atau sekarang kurikulumnya mengarah kemana nih, kebijakan negaranya ke arah situ, ya kurikulumnya mengarah ke situ. Nah artinya itu menjadi sebuah platform bersama. Nah kita sih sebetulnya di sini tidak juga menyalahkan pemerintah pusat atau menyalahkan pemerintah daerah, tapi kita bisa sama-sama menyelami bagaimana kondisi masyarakat. Mungkin kalau situasinya tidak pandemi, mungkin yang mampu itu nggak jadi masalah untuk menyekolahkan anaknya ke swasta, nggak terlalu lah mungkin ya. Karena kan sekarang kan enggak yang kurang mampu, enggak yang memang mampu, itu kan sama-sama gontok-gontokan gitu kan, berlomba-lomba masuk negeri karena pilihannya tanda kutip kalau sekolah negeri ini kan bebas biaya. Si anak kita tidak bebas biaya plus. Nah akhirnya semua berlomba-lomba, yang tadinya mungkin sekolah swasta ini kuotanya terpenuhi atau memang tidak terlalu bermasalah, dengan situasi pandemi ini jadi berlomba-lomba semua masuk ke negeri. Sementara ibaratnya kalau kita dalam sebuah gentong gitu kan, airnya cukup cuma 5 liter, ini yang masuk 10 liter. Berarti kan ada yang luber. Luber kemana-mana. Yang luber ini kan ada yang mampu, ada yang nggak mampu, ada yang muda, ada yang begini. Nah semuanya luber di situ. Gitu. Yang sudah dilakukan nih sama menteri terakhir nih Mas Menteri sedang mengambil langkah untuk membahas langsung bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dinilai paham dengan kondisi pendidikan di ibu kota. Dan beliau juga nggak cuma mengajak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Mas Menteri juga akan bekerja sama
dengan kementerian terkait seperti Mendagri. Langkah bagus nggak tuh bro kira? Nah, maksud saya itu sebetulnya langkah bagus. Namun, ke depannya jangan ada masalah, ada gejolak baru direspon. Harusnya sudah apa namanya? Sudah diantisipasi. Artinya ada plan A, ada plan B, ada plan C. Nah, kebiasaan pejabat-pejabat kita ini semua mentok tidak baru. ada, mentok dihajar baru berubah. Nah, ini nggak boleh gitu loh. Mengerti. Oke. Ya, jadi mungkin kalau boleh terakhir nih Bang Jimbong. Terakhir nih mungkin sarannya mungkin terhadap masalah PPDB ini yang terdampak kebetulan kan karena anak saya kan masih TK sama yang SMP. Gue paham lah, lo kan gak pernah ngerasain apa yang gue alamin bro. Paham banget ya. Maksudnya saran yang cuma paling... jangan sampai nanti anak lo mengalami apa yang gue alamin kan. Gitu ya. Jangan sampai. Jadi sarannya apa nih? Pertama mungkin kepada pemerintah pusat dulu. Kira-kira gimana? Oke. Kalau menurut saya dengan berdasarkan pengalaman setiap kebijakan-kebijakan ini berubah, saran saya artinya siapapun nanti ke depannya pemimpinnya atau menterinya itu tidak boleh berubah-ubah setiap pergantian. Harus berkesinambungan ya. Harus berkesinambungan. Jadi jangan mentang-mentang dia menjabat terus dirubah. Direvisi boleh. Tapi tidak berarti langsung fundamental. Oke, mengerti. Ya kan? Ya. Tidak fundamental. Mau dibawa kemana sih arah pendidikan kita ini? Itu yang pertama untuk pemerintah pusat. Dan jangan ketika ada gejolak baru direspon. Ini kan juga nggak baik. Kita kan juga butuh stabilitas politik. Butuh stabilitas. Tidak ada gonjang-ganjing. Betul. Nah jadi jangan sampai kita mengeluarkan kebijakan terjadi gonjang-ganjing terhadap di masyarakat, itu jangan lagi ke depannya. Nah kalau untuk pemerintah daerah, yuk kita bareng-bareng, artinya situasi masyarakat kita ini kita harus selami juga. Ya. Apa sih di masyarakat yang sedang terjadi sekarang, diselami juga. Karena menurut gue pemerintah itu adalah orang tua, tanda kutip ya, orang tua. Nah yang namanya orang tua harus paham anak-anaknya di bawah. Karena masyarakat ini kita anggap anak-anak kita. Ya. Nah namanya anak-anak kadang ada yang bandel, ada yang baik, ada yang gimana kan. Nah artinya dia juga harus menyelami. Sama kayak kita orang tua. Yuk pemerintah, kalian sebagai orang tua kami. Ajari kami yang terbaik, berikan kami yang terbaik. Jangan kami merasa jadi tidak punya orang tua. Jadi kebijakan itu harus bisa dilihat kondisi masyarakatnya. Pertama yang harus kita kritisi itu ini lagi situasi pandemik bro. Ya artinya jangan pula seolah-olah semua mampu, tidak lagi dikotomi mampu atau tidak mampu. Tapi karena situasi yang pandemi ini semua berlomba-lomba untuk masuk negeri. Itu yang pertama yang harus digarisbawahi. Nah kemudian lagi yuk saling berkoordinasi. Jadi jangan tumpang tindih. Misalnya kebijakan menteri ngomong A, ketika di lapangan itu jadi B. Jadi belok. Nah, tadi. Jadi belok. Nah yang kayak tadi bro, ya kan 80% minimal karena ketidaksanggupan jadi 50%. Ternyata 50% yang dipotong lagi. Jadi 40. Nah jadinya kan ini jadi gejolak di sini gitu loh. Jangan dirubah-rubah dengan seenaknya gitu. Nah kemudian lagi tadi dipikirkan tidak semua anak itu cukup umur. Yang perlu digarisbawahi dia masuk sekolah, banyak juga yang masuk sekolah itu kurang. Misalnya SD pemerintah menetapkan umur minimal 7 tahun. Nah karena dia belum 7 tahun dimasukkan ke swasta. Nah sementara swasta ini bisa jadi kan orang tua pengen anaknya SMP atau SMA negeri kan. Nah itu dipikirkan juga kalau kita mau berpikir keadilan. Jadi enggak tumpang tindih ya. Betul, diberi kesempatan juga nih yang swasta yang umurnya masuk di bawah 7 tahun. Jadi tidak melulu harus dengan umur. Nah yang lebih lucunya lagi ada lagi jalur tahap akhir. Nah itu nggak disosialisasiin. Maksud gue. Saya juga baru tahu tahap akhir nih. Betul. Maksud gue gini. Sebelum kebijakan itu digulirkan atau diputuskan. Sosialisasi dulu. Bapak ibu sekalian nanti penerimaan peserta didik baru itu. Ada yang namanya jalur zonasi ya. Jalur zonasi itu begini. Nah nanti kita titik beratkan. Karena kita mau menyaring demi keadilan begini. Kita titik beratkan ke umur ya. Nah kalau anak bapak ibu umurnya belum cukup nanti larinya ke sini ya, pakai jalur ini ya. Nah nanti kalau di sini mentok juga larinya ke sini ya. Jadi semua jelas. Itulah ada informasi seperti itu. Kalau itu terjadi
gue rasa masyarakat nggak akan gejolak. Ya gerabak gerubuk ya. Nggak akan gejolak. Dia bisa tahu posisi gue. Oh iya anak gue nilainya kurang. Iya. Berarti nggak mungkin nih gue masukin jalur prestasi. Oke, Oh oke. iya anak gue umurnya kurang nih. Berarti gue nggak bisa masuk begini. Oh gue berarti masuk di sini nih. Oke. Gitu kira-kira bro. Oke Bang Jim. Ya. Ya, saya sekali lagi terima kasih mau jadi sumber di sini. Kami dari Banteng Radio terima kasih banget Bang Jim Siap. mau omong-omong banyak yang terdampak langsung ya. Ya. Karena anaknya pas banget kena PPDB tadi. Ya. Oke, sampai ketemu lagi Bang Jim. Thank you. Thank you Oke, Brad. brother. Thank you. Banteng Radio.